lama pacaran kan, tahu-taunya kita pergi merantau kan, kita taunya pacar kita udah nih. Yo, what up guys, welcome back to our channel Pengangguran Inspiratif. Jadi video kali ini akan berbeda sekali dengan tema-tema yang sebelumnya dan bintang tamu yang baru dan inspiratif tentunya. Oke, without beating around the bush, please welcome our guest. Hey, banget. alhamdulillah sehat walafiat kan. Bintang tamu kita pada video kali ini yaitu senior kita Bang Don. Bang. Sudah lama sekali nggak ketemu Bang Don ya. Kalau nggak salah terakhir beberapa tahun yang lalu pas Bang Don masih kuliah. Itu berapa tahun yang lalu tuh? Ada 2 tahun lalu atau 3 tahun yang lalu? No, sudah sekitar 2000 berapa? Tahun 17. 2014 teman. 2014. Sudah berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun 6 tahun nggak ketemu. nggak ketemu. Baru sekarang ketemu. Oke. Jadi kemarin ya Bang, kok sampai nggak kelihatan di dunia maya pun jarang terlihat. Ya itulah kan. Nah, namanya kita hidup ya kan. Keluar dari zona nyaman kan. Oke. Keluar dari zona nyaman dan mencari suatu pekerjaan. Dulu tuh pas pertama-tama kan tamat kuliah tuh sempat merantau juga sih ke Jambi kan. Kalau kita dulu di kampung kan masih dalam zona nyaman kan. Mungkin keluar dari zona nyaman kan. Oke, pertanyaannya, Bang Don kuliahnya di mana dulu? Di Sungai Penuh Di Sungai Penuh. Oke, kuliah di Sungai Penuh selesai, selesai. merantau ke Jambi. Entau ke Jambi. Berapa lama tuh Bang? Cuman sebulan. Sebulan. Pas di Jambi dulu demam lagi. Oh, ada demam di Jambi. Aduh, gimana Dan Jambi? balik lagi ke Kerinci. balik lagi ke Kerinci. Oke. Habis itu Bang? Habis balik Kerinci yang lucunya dulu tuh kan. Ah. Pas di Jambi demam tuh kan. Ongkos pulang pun minta dikirimin kan. Iya. Kayaknya dulu udah nggak siap lagi mental untuk merantau Jadi kan. cerita pertama ke Jambi itu dengan tujuan apa? Nyari kerja dulu. Bawa Kerja ijazah. dengan membawa ijazah ke Jambi, ke kota Jambi ya. Nah, kota Jambi dulu tuh. Sama kawan nggak sendiri juga kan. Sama angkatan yang sama kan. Kawan-kawan dulu kan. Coba peruntungan di Jambi, bingung di orangnya. Dan ternyata bisa dapat rezekinya Nah, balik ke Kerinci. boleh ke Kerinci dulu. Boleh ke Kerinci kan. Masuk lagi zona nyaman kan. Jadi pengangguran lagi kan. Pengangguran lagi. Nah, jadi pengangguran lagi. Itu masalahnya dulu tuh. Jadi pusing dulu Kerinci nggak ada kerjaan kan. Namanya kita lihat dunia maya kan. Buka Facebook kan lihat orang mau bisa gitu kan. Kerjanya di luar negeri kan. Oh. Ceritanya kalau pulang kampung tuh senang ceritanya kan. Oke. Video juga kan. Oh, Dengar oke. cerita orang itu kan. Coba kan mengadu nasib lagi ke Malaysia, ke luar negeri kan. Ke Malaysia, jadi Malaysia. TKI. Jadi TKI. Oh pernah juga Bang ya? TKI itu TKI bukan resmi lagi kan. Oh, Ilegal lagi kan. ilegal TKI, Ah, ilegal. Oke. Ilegal. Berarti bahaya Bang ya? bahaya lah. Kalau kita tuh paspor tuh jalan dalam 1 bulan lah. Oh, yang paspor itu kayak buat orang bilang kayak melancong gitu. Ah, Paspor melancong. orang melancong dibikin untuk kerja di sana. Oh iya. Jadi tujuan kita tuh udah salah di sana. Berarti berapa tahun di Malaysia Bang? 2 tahun dulu. Kerjanya? Pertama-tama dulu tuh nggak ada kepandaian yang saya bawa ke sana dulu. Contohnya dulu kan lihat orang bawa mobil, saya nggak bisa bawa mobil, bapak nggak punya mobil kan, gimana aku bawa mobil kan? Iya. Ya, peruntungan nasib aja kan, coba kan, cari kawan di sana kan, komunikasi sama kawan kan, tolong bantu kan, namanya kita kawan pastilah studi untuk membantu kan. Iya. Nah, gitulah dulunya. Jadi chat Facebook kawan kan, WA kawan dulu kan, kamu di mana? Dia tanya kan, aku di sini kan. Kamu nggak ada kerja nggak ada kan? Kamu bisanya kerja apa? Aku juga nggak tahu kan. Bisanya kerja apa di sana dulu kan? Itu waktu itu pertama kali keluar negeri itu juga Pertama aku beli luar negeri itu. ke Malaysia buat cari kerja dan pada waktu itu nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa, cuman modal nekat aja. Mau jalan aja. Dan pekerjaan pertama yang didapat sama Bang Don Listrik dulu. listrik, Pasang kabel dulu pertama. pasang kabel. Karena kita mental lemah, jadi kan panjat tangga, di gedung tinggi itu. Jadi di Malaysia kemarin modal nekat dan otomatis kerja keras lah Bang.
Iyalah, kerja keras lah dulu. Namanya kita merantau, nggak ada ibu bapak juga nggak ada, karena kan keluarga pun jauh-jauh juga di sana kan, terpencar kan. Pas kerja di Malaysia dengan dokumen-dokumen kita ilegal apa? Ilegal. Ilegal. Berarti Ilegal. kita jadi buronan di sana. Buronan lah kita di sana kan. Namanya kita nggak ada dokumen lengkap kan. Contohnya visa kan, visa 3 bulan kita masuk negara orang kan, Iya. mesti ada visanya kan. Jadi waktu kerja listrik tadi itu yang kabel-kabel itu berapa lama tuh, Bang? Itu 1 bulan gitu. 1 bulan? Nah, 1 bulan dulu kerjanya di sana dulu. Wah, 1 bulan kerja listrik, Ah. habis itu kerja Habis kerja 1 bulan nggak keluar lagi gajinya. Itu saking sedihnya dulu itu. Pertama masuk kan udah nggak keluar lagi gajinya. Itu pindah lagi kerja kan. ah, Itu ada kunjungan dari kawan kan. Dia telepon kan, kamu di mana sekarang kan? Kamu kerja apa sekarang? Kalau memang kamu nggak cocok kerja sana, kamu ikut saja sama saya di sini, bilang kan. iya. Nah itulah dulu awal-awalnya kerja. Iya. Jadi buat makan, buat rokok segala macam itu dari mana, Bang? Ya, itulah dari kawan dari ya. Kawan yang kerja kan, kita numpang di sana dari. Kawan yang bantu ya. Nah, kawan yang bantu lah. Ya bukan kawan teman, kawan yang bantu di sana kan, siapa lagi yang bantu kan? Iya. Orang tua kan jauh di kampung kan. Benar-benar. Berhubungan nasib tadi di rantau orang kan. Nah, habis 2 tahun nih ya kan, Bang, di Ah. kerja merantau ke negeri orang, pasti adalah pengalaman senang dan sedihnya gitu. Kayak, Ya. oke, kita bicara dengan senangnya dulu lah. Membuat seorang Bang Don itu merasa senang pas di rantau itu apa sih? Kalau masa senang buat rantau itu kan masalahnya itu duit itu kan yang kita dapat karena hasil jerit payah keringat kita sendiri kan. Iya. Itu yang membuat kita senang kan. Banyak dikitnya adalah untungnya kan. Iya, pasti. Selama 2 tahun itu kan hasil jerit payah diri sendiri kan. Nah, pengalaman yang paling membuat seorang Bang Don down gitu, kayak terpuruk banget gitu, kayak di rantau itu apa sih? Itu pertanyaan yang gimana itu kan Ah. Agib kasih sama bang itu kan. Ah. Merantau dulu kan, yang pertama down itu masalah pastilah dalam hidup itu masalah asmara kan. Asmara, Asmara. asmaranisasi, oke. Ah, Gimana sih asmara. Bang ceritanya gitu? Ya masalah asmara lah, kita udah lama kan pacaran kan. Tahu-taunya kita pergi merantau kan, tahu-taunya pacar kita udah nikah diam-diam kan. Asik. Itulah, udah ngasih tahu kan sama kita kan bahwa dia mau nikah besok kan. Itulah dengan orang yang kita sayang kan, nikah Oke. sama orang lain gimana kan? Ya down kan bahasanya kan. Ditinggal nikah ya. Tinggal nikah. Itu kan. Di balik kejadian itu ada hikmah yang Bang Don petik di balik kejadian itu. Masih banyak kan. Mungkin di sebalik ya semua yang pernah terjadi pada hidup kita mungkin ada hikmahnya kan. Itulah. Kita tuh bukan membandingkan dengan apa yang pernah terjadi kan. Iya. Yakin aja bahwa Tuhan tuh merencanakan sesuatu yang baik untuk kita Oke, kan. pastinya. Saya sering nelfon dia dulu kan, sering curhat sama dia kan. Dia bilang kan, nanti kalau saya pulang saya janji sama kamu kan, bakalan serius sama kamu kan. Dia bilang kan, ya bukan saya iming-imingkan uang bukan kan. Memang yang mau bawa ini cinta itu mau bawa kan. Yang emang dibawa Nah. dari apa ini emang cinta. Jadi Ah, rantau cinta. ini yang dipupuk banget sama seorang Bang Don itu emang cinta. Nah, cinta itu kan. Tapi sirna sudah semuanya kan. Oke. Ya, saking lamanya kita di sana dulu kan. Ah. Tahu-tahunya dia udah nikah kan, sama orang kan. Sakit ya. Sakit. Sakit. Bisa diam kan. Pasti ya pas momen-momen itu pasti memang down sekali ya. Down sekali kan, karena ada pihak ketiga juga tadi kan yang terus menginterogasi dia kan. Otomatis galau dan apa yang kita kerjakan tidak terkontrol dan segala macam. Betul. Dan gimana sih caranya membangkitkan diri lagi buat move on gitu. Nah, itu susah move on dulu beberapa tahun saya semua susah move on. Memang terus kepikiran ya. Terus kepikiran. Dia tuh memang dulu tuh yakin kan bahwa dia tuh sayang banget sama saya kan. Nah, kan itu sayang memang betul-betul orang yang serius kan sama dia kan. Tapi setelah ada orang ketiga tadi kan di antara keluarga kah apalah kan. Oke. Ya kan. Iya. Orang ketiga tadi itu yang menginterogasi dia kan, ngomong kamu nikah sama dia nanti kamu mau makan apa kan? Oh, yang Ah. mengompori. Mengumpuri kan. Mengompori. Kayak gitu kan. Kalau nikah sama Don ntar ngapain? Ngapain kan? Ntar hidup kamu nggak jelas. Nggak jelas gitu kan. Nah, Dan dia pun jadi kerayum nah, dan niatan Terpaksa. baik terpaksa. terpaksa jadi kan ya
Jadi kok sampai move on itu apakah termakan oleh waktu juga? Apa ada teman yang membangkitkan semangat baru? Bagaimana? Setelah itu kan Apakah ada orang-orang yang baru memasuki lagi gitu? Yang bisa menggantikan posisi dia. sudah saya cari kan sebenarnya. Memang sih teman-temannya kalau cinta tuh memang butuh perjuangan kan. Iya pasti. Kita cari pacar kan, pacaran kan. Udah nggak sama lagi sama dia gitu kan. Iya, pasti beda ya. Pasti beda. Pasti beda. Udah nggak sama lagi sama dia kan. Memang susah move on waktu itu. Jujur. Ini sedikit pertanyaan tentang dengan dokumen kita yang ilegal tadi, pastilah ada lah dikejar polisi atau kejadian-kejadian yang menurut Bang Don itu wow lah gitu ya. Wah sering. Buronan ya. Sering terjadi kayak gitu kan. Kayak yang kita kerja di proyek kan, nama yang di Malaysia itu kan kerja di proyek. Pasti ada orang yang menyediakan rumah sejenis kontainer itu. Ini udah tidur di dalam kan. Saya udah nggak berani lagi tidur di dalam, takut kan nanti tangkap di dalam kan. Jadi waktu itu kan saya bawa mobil itu kan kerja mobil dump truk kayak gini kayak di proyek bikin jalan ini. Tidur di dalam mobil itu sendiri kan. Masuk dalam hutan tidur sendiri kan. Masuk dalam hutan ya? Masuk dalam hutan tuh. Tapi nggak sempat ketangkap polisi. Hampir ada, pernah hampir kan dikejar, pernah dikejar dulu kan nggak dapat kan. Nggak dapat lari dah kan. Jadi polisinya yang ngejarnya sampai ke hutan gitu. Nyampe ke hutan dulu pakai truk ya dulu, satu truk polisi. Itu kalau di Malaysia namanya immigration. Immigration. Orang Malaysia nyebutnya Immigration itu dikejar dia, tapi nasib baik kan Tuhan ada. Nah itulah. Ya, mungkin dia kalau bahasa kita razia lah ya. Razia gabungan kan. Zebra ya kan. Kocar kacir bang. Yang kecil, itu orang 1000 kerja di dalam itu nggak tahu lagi kayak semut orang lari dalam hutan gitu kan. Sampai polisi itu nembak kan ke atas kan kita lari gitu. Tembakan peringatan ya. Nembak peringatan. Dor. Kita nih kerja tuh bukan kerja tuh harus ada uang nggak kan. Tapi kita nih butuh hidup kan. Kayak saya kan orang tua kan belum ada kan. Atau bapak udah nikah lain kan. Tinggal sama nenek kayak gitu kan. Kalau saya honor di sana nanti kan dengan gaji yang sekian kan nggak cukup kan. Berpikir kan dulu kayak gitu kan, kembali ke belakang dulu itulah dulunya saya berpikir kan daripada nggak ada kerja sama sekali cupalang rantau kan nasib kan itu. Bukan nggak ada skill, insya Allah ada kan, banyak sedikit namanya kalau kita belajar tuh pasti ada juga kita dapatkan. Jadi dari perjalanan hidup Bang Don udah ke Malaysia, udah bekerja sana sini, pasti banyak pelajaran hidup lah, pelajaran hidup yang bisa dipetik gitu kan. Kalau diungkapkan dengan kata-kata itu seperti apa Bang? Ya itulah sedih lah kan, namanya juga kita hidup kan. Yang intinya hidup nih, istilahnya ada pertemuan pasti ada perpisahan kan. Kan gitu. Intinya hidup nih kalau tanpa orang tua ya susah rasanya. Kehilangan orang tua kan. Udah kecil rasanya hidup nih. Udah nggak lengkap lagi kesempurnaan hidup ya kan. Itulah. Tapi semua orang pasti akan mati juga. Jadi saya pasrah aja lah sama Tuhan nanti kan. Kalau nggak sekarang Tuhan ngasih jalan yang baik mungkin besok mungkin kan. Pasti. Nah di sini Bang Don, Bang Don kan bilang tadi sebelum kita mulai take video ini Bang Don pengangguran. Nah oke Bang Don, di lingkungan kita dengan kalau ibarat saya bilang umur nih, dengan orang yang seumuran dengan Bang Don yang masih lontang lantung itu pasti banyak lah dong yang kayak banyak yang kayak apa sih Don masih gini-gini aja gitu, banyak gak yang dirasain sama Bang Don itu? Iyalah, tapi sudah banyak sih orang bilang kayak sama saya kayak gitu kan, kamu nih ngapain kan, kerja nggak, bilang kan, suruh kerja sana nggak mau, bilang kan, cuman orang kan bisa ngasih tahu aja. Kalau di posisi kita kan, kita sendiri yang menjalani kan, orang yang berbicara itu masih lengkap sudah kebahagiaannya kan. Dia punya orang tua, dia punya bapak, dia punya ibu, dia punya nenek masih hidup, dia punya kakek yang masih hidup kan. Terlalu banyak dorongan untuk dia kan. Sedangkan saya, itulah kepada siapa saya ingin mengadu kan. Yang ingin mengadu sama ibu saya meninggal kan.
saya mau ngadu sama bapak saya udah punya istri baru lagi kan. Saya mau ngadu sama nenek saya pun demikian juga kan, nenek saya udah tua kan. Nah itulah, bukannya dalam hati ini bukannya nggak mau kerja kan, nggak mau nyari duit, bukan. Nah itu masalahnya ini. Kadang orang tuh ngomongnya aja bisa kan, tapi nunjukin caranya yang betul-betul itu yang nggak bisa. Mereka cuma bisa kenapa sini kerja sana, tapi apa kerjaannya itu? Mau ngasih nggak gitu atau apa gimana? Pasti ada dong kayak olokan cemoohan dari orang yang misalnya kayak pada udah segini masih kayak single aja, dan orang sebaya itu mah sebaya bangder lah, teman-teman gitu udah pada nikah, anak udah bisa beli es gitu. Kadang gitulah kan, saya kan aduh kan kadang kawan dan lewat kan, kamu udah bilang kan, luar bilang kayak gitu kan, ngapain lagi, apalagi yang mau ditungguin kan, nikah lagi kan, nanti nah gitulah kan, apalagi yang ditunggu bilang nikah. Dalam hati saya kan, dalam pribadi saya kan, bukannya nggak mau nikah kan, istilah tuh orang nikah itu kan istilah orang bukan dari suatu pekerjaan aja nikah itu kan, banyak tanggung jawab yang kita jalani nanti kan, menafkahi istri apa kan, bukan tentang rezeki itu udah Tuhan yang atur, bukan pekerjaan yang apa sekarang masalah jodoh, jodohnya aja yang belum dapat, yang terkadang itu kan orang tua kan, kita udah mau nikah sama dia kan, dia udah mau nikah sama kita kan, kadang orang tua kita yang nggak merestuin kita nikah sama dia kan, kadang orang tua si cewek itu yang nggak restuin nikah sama kita kan? Pasti ada aja, ada belum aja. pasti belum rezekinya, dan sekarang pun pasti masih mencari ya kan, Masih mencari. nggak ada kata buat telat, nggak ada kata buat terlambat ya kan, masih mencari rezekinya aja belum ya kan? Ini aja belum. Di saat kita bekerja kan, orang bilang tengok kerja terus tiap hari kan, saya juga enggak bilang kan, ada namanya di kampung kan kerja terus, Dia terus masih sendiri ya kan, istri nggak ada, kerjaan kerja terus ya kan. Saya juga nggak mau kan, kita nggak kerja dia ngomongin tengok malas, kan itu masalah banget kita ini. Lambat nikah kita salah kan, kadang cuma orang tuh mungkin motivasi juga kan, kita semangat juga. bahan bakar. Dan kita nggak bisa menyalahkan mereka juga, karena masyarakat ini terbentuk karena emang dari sananya. Kalau untuk merubah itu butuh gerakan yang sangat besar sih. Kadang gitu juga kan, omongan orang tuh punya dua tangan kan, nggak bisa nutupin mulut orang kan, orang tutup aja lah telinga kan, membuat tangan kita kan kayak gitu. Sangat menarik sekali kayak dengan Bang Don yang bilang ya dia pengangguran seorang pengangguran, dan Kita satu server bang. ya sama-sama kita semua pengangguran di sini karena itu pengangguran inspiratif. Tapi bukan apa ya pengangguran, tapi masih bisa isap rokok sempurna. Sponsor Bukan sombong. Lu yang kerja tiap hari tapi rokoknya gas. Masalah duit kita, orang tuh mau ikut campur juga kan, dia kerja enggak kan, tapi rokoknya sempurna kan. Aku yang kerja tiap hari tapi rokokku gas gitu. Itulah kurang kebahagiaan duniawi. Jadi Bang Don dengan perjalanan yang begitu jauh, dengan pengalaman yang begitu banyak didapat, pastilah Bang Don punya suatu impian yang besar untuk kedepannya, untuk berubah dan mengubah diri sendiri atau mengubah kehidupan Bang Don. Ada nggak sih? Harapannya sih, ya semua orang kan ingin harapannya ke depan tuh lebih baik daripada sekarang kan. Ingin bekerja kan, bekerja tetap kan, ingin berkeluarga kan, ingin membina rumah tangga kan, harapannya ke depan kan. Hanya itu saja harapan saya kan, tapi selagi kalian nanti kan, akhir kan tahu teman-teman di sekarang ini kan, kalau lagi masih punya orang tua kan, saya bilang orang tua kan, hormati kan, itulah. Memang hidup ini ya namanya nasib kan, bukan manusia yang bukan, tapi kita setiap manusia punya harapan yang lebih baik ke depan pasti, tapi ya Tuhan juga yang menentukan.
dari orang sekitar kita atau yang nonton nantinya. Mudah-mudahan ini mencapai di segala range usia, dari tua sampai muda. Dan mungkin ada yang pengen abang sampaikan di sini ya, dari orang yang mencemooh abang dulu, orang yang bilang kayak Don. Ada sih orang bilang, kalau orang bilang kita kan nggak mungkin depan kita, Iya. di belakang tapi bukan gitu caranya kan, tapi dirangkul kan. Sebenarnya kita ada pekerjaan apa, dirangkul lah orang yang nggak bisa, yang nggak bisa, itu mungkin caranya kan, kan gitu kan. Ini bukannya mau merangkul atau membantu kan, ini ngomongin kan, ya. menjatuhkan kan. Oh ya. Yang saya dapat tadi kayak orang-orang di sekitaran kita biasanya kan melihat orang-orang yang nganggur gitu kan, malah kamu kok nganggur aja sih, bukan memberi support atau gimana kan. Bukan Malah diajak kerja kayak apa kayak kan gitu. Nganggur seharusnya masyarakat kita yang melihat orang-orang nganggur seperti itu kan, ayolah kerja gitu kan, kamu pasti bisa gitu kan. Iya. Memberi semangat Dan membimbing ya kan. ya, namanya kita muda-muda pasti butuh bimbingan dari Dari orang yang pasti. berpengalaman. Tapi saya sering juga ketemu sama orang kayak gitu. Iya. Kan kamu ngapain kan? Bilang kan, nah gitu kan. Ini kamu ikut saya kan? Bilang, ikut saya lah. Bilang kan, di kebun sana. Bilang, di dalam aja di rumah kan. Iya. Nah, itulah. Oke lah, tenang. Berarti Siap. yang dibutuhkan orang yang mengarahkan sekarang. Mengarahkan dorongan kan, dorongan dari orang tua. Dulu kan saya pernah menawarkan diri kan sama nenek saya kan, ya kan tinggal sama nenek saya di rumah kan. Bilang kan, itu kebun itu pasti saya yang apa gitu, Olahnya. olah gitu kan. Yang itu kan nenek saya udah nggak yakin. Kayak kamu pergi ke kebun udah nggak yakin dia bilang. Sesuatu hal yang bisa dipetik selama hidup seorang Bang yang udah menjalani pahit manisnya itu apa sih, bisa dipetik dari pelajaran ini. Ya intinya sekarang ini ya itulah tadi itu kan yang saya bilang tadi itu kan, saya punya orang tua kan, saya inilah orang tua kalian. Nah, punya keluarga, saya inilah keluarga kalian. Kebahagiaan itu tidak dapat ditukar dengan uang. Nah, itu masalahnya. Teruslah kan berkarya atau bekerja atau apa kan. Contohnya sekarang dulu kan, bisa nggak tahu kan jadi direktur kan gitu. Siapa yang tahu ya kan? Siapa yang tahu? Manusia siapa yang tahu? Tulis tangan siapa yang tahu kan? Oke teman-teman, intinya jangan patah semangat dan tetaplah berproses, tetaplah menjadi yang lebih baik hari ke harinya. Dan untuk apa yang sudah terjadi, relakan. Untuk apa yang akan terjadi, bersiap. Dan untuk hal yang sekarang, nikmati. Dan hormatilah kedua orang tua kalian selagi masih ada. Penyesalan akan ada di akhir. Terima kasih buat narasumber kita, Bang Don. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk share pengalamannya dan ceritanya di Mudah-mudahan menginspirasi. mudah-mudahan menginspirasi dan bisa mencapai target yang pengen kita ingin capai sekarang gitu, dan kedepannya lebih baik lagi tentunya. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, Subscribe. our channel Pengangguran Inspiratif. Dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini. Peace out. Oke.